warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 LTI Literasi Teknologi Informasi di sini akan menjelaskan tentang dampak judi online bagi masyarakat terutama generasi muda. Dalam hal ini kita sudah bergabung dalam Zoom meeting. Ada beberapa orang, yaitu ada 4 orang, yakni saya sendiri sebagai jurnal ataupun pembawa acara. Yang kedua ada Dery Royadi sebagai materi. Hal ini dia adalah salah satu mahasiswa Universitas Cipasung Tasikmalaya. Yang kedua ada Risa Pahmawati sebagai penanggap ataupun penanya. Yang keempat ada Nabila Ridayasi, yaitu sebagai penanggap dan penanya. Dalam hal ini yang akan menjelaskan ataupun yang akan menjadi pemateri adalah Dery Royadi, yaitu menjelaskan tentang dampak judi online bagi masyarakat terutama generasi muda. Kepada Dery Royadi dipersilahkan. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih buat Puji ya karena ngasih waktunya buat saya untuk sedikit memaparkan atau menjelaskan terkait apa itu judi online. Berbicara soal judi online. Apa itu judi online? Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam judi online, eh, pemain dapat mem- pemain dapat memasang taruhan dengan permainan yang dapat dengan permainan yang dapat di si bandar ya dalam tidak ada bedanya sih sebetulnya judi online sama judi offline itu karena sejatinya judi itu tetaplah judi mau itu online mau itu offline karena apa namanya dari judi tersebut selalu ada yang apa namanya ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dari judi tersebut. Nah, dari majunya teknologi mungkin seorang bandar memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mengalihkan dari yang tadinya judi offline menjadi judi online yang dimana judi online ini bisa dijangkau oleh setiap orang karena eh, bisa kita apa namanya bisa kita lihat anak-anak zaman sekarang ya masyarakat zaman sekarang hampir semuanya memegang gadget ya memegang apa namanya internet. Jadi si bandar itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalihkan apa namanya yang tadinya judi offline yang apa namanya yang hanya bisa dijangkau dengan apa namanya dengan lingkungan yang dekat-dekat di situ menjadi ke judi online jadi yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, apa namanya mengapa sih judi online itu sangat merusak buat generasi muda? Adapun dampak daripada judi online yaitu diantaranya yang pertama kecanduan judi online. Nah, berbicara soal candu yaitu ya sangat apa namanya yang dimana orang itu yang sudah kecanduan judi online yaitu dia tidak bisa meninggalkan atau dia tidak bisa hidup tanpa bermain itu eh dari permainan judi online. Yang kedua, terlilit masalah finansial. Bisa dibilang apa namanya dari utang. Nah, orang yang sudah kecanduan judi online, dia bisa apa namanya dia akan melakukan cara apapun untuk bisa bermain judi online. Misalkan dia sedang tidak punya uang, contoh misal, dia akan memaksakan diri untuk mencari uang, entah itu meminjam kepada teman, kepada orang lain, intinya untuk apa namanya, untuk dia bermain judi online. Nah itu apa namanya dampak negatifnya. Makanya eh, sangat sangat dilarang lah, sangat sangat untuk apa jauhilah gitu loh judi online. Nah, yang selanjutnya, dampak dari judi online yaitu kesehatan mental yang buruk.
Jadi jadi orang yang sudah kecanduan judi online, dia bisa kesehatan dia terpengaruhi, terutama kesehatan mental ya. Selanjutnya dampak dari judi online yaitu kecurangan dan penipuan. Di dalam judi online kita selalu diiming-imingi dengan keuntungan yang berlimpah. Kita bisa, iya betul sih ya, dalam dalam iklan-iklan di apa namanya, di Google, di mana-mana yang mengiklankan web-web tentang judi online itu selalu menampilkan sesuatu yang menguntungkan gitu loh. Kita bisa kaya mendadak. Contoh misal kita mengeluarkan modal 50.000, kita bisa langsung mendapatkan uang 5 juta. Contoh misal seperti itu. Nah, pada kenyataannya si bandar telah menyeting itu semua. Jadi kita hanya ditipu gitu. Eh, apa namanya? Pengiklanan di situ itu hanya strategi marketing mereka untuk mempengaruhi orang yang melihat iklan itu. Selanjutnya, dari dampak judi online yaitu gangguan dalam hubungan sosial. Nah, ini salah satu orang yang sudah kecanduan dalam judi online bisa dilihat dari ini. Orang yang sudah kecanduan dalam judi online, dia akan terpengaruhi apa namanya, hubungan sosialnya. Jadi dia akan lebih senang menyendiri, jarang bersosial, bahkan dia sulit apa namanya, selalu banyak menghabiskan waktunya untuk sendiri diam di kamar tanpa ada hubungan sosial sama rekan-rekan. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya dampak negatif dari judi online, bukan dampak negatif sih, tapi dampak dari judi online yaitu gangguan kesehatan kesehatan fisik ya. Kalau tadi kan kesehatan mentalnya, sekarang kesehatan fisiknya. Eh bagaimana sih apa namanya? Kenapa sih bisa kesehatan fisik? Karena gini ya, orang yang sudah kecanduan judi online itu akan sulit mengontrol waktu. Dia akan lupa makan, misalnya lupa minum. Nah, seperti itu. Apa namanya, imajinasinya di dalam tidak dunia judi online itu. Jadi apa namanya, kesehatan fisiknya pun bukan hanya kesehatan mental yang terpengaruhi, tapi kesehatan fisik pun akan sangat terpengaruhi. Selanjutnya dampak dari judi online yaitu kualitas hidup. Jadi kualitasnya itu akan berkurang jika seorang sudah kecanduan judi online ya. Untuk selanjutnya yaitu apa namanya, potensi hukuman pidana. Nah, jika judi online mengetahui undang-undang hukum di negara kita itu seperti apa, bukan agama. Kalau dalam hukum soal agama dilarang orang apa namanya, berjudi. Jika agama kita agama Muslim ya, agama ya, itu akan dirugikan. Nah, dalam hukum sekalipun kita dalam undang-undang jelaskan gitu, orang namanya yang berjudi itu ada sebisa mungkin. Memang sih dari kemajuan zaman ini banyak banyak apa namanya, sisi positifnya dari kemajuan teknologi ini. Sisi positifnya mungkin di antaranya ya bisa yang serba digital, bisa berjualan secara online. Contoh misalnya jika memanfaatkan kemajuan zaman dengan banyak keuntungan buat kita sebetulnya. Namun di sisi baik pasti ada sisi negatifnya gitu loh. Nah, salah satu sisi negatifnya yaitu ya ini, judi online yang sangat-sangat apa namanya, berdampak pada masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa apa namanya, sudah teracuni oleh judi online. Bagaimana dia bisa memimpin apa namanya, jangankan memimpin sebuah negara ya, untuk memimpin diri sendiri pun dia gagal. Nah, jadi intinya poinnya ini dari penjelasan barusan saya sudah menjelaskan mengenai dampak dari judi online itu seperti apa. Nah, mungkin saya cuma ingin menyampaikan, jauhilah apa namanya, perjudian itu, karena apa namanya,
yang diiklankan oleh bandar-bandar itu mengenai judi online itu hanyalah strategi marketing mereka supaya kita terjun supaya kita masuk ke dalam lingkungan itu. Siapa yang Oke, diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Bandar yang diuntungkan. Mungkin itu. mungkin cukup dulu Heeh. untuk penjelasannya, mungkin Ya, cukup ya. dulu. Maaf, Kita bentar saya tutup dulu ya. kita Bentar saya tutup dulu. ya. Bentar saya tutup dulu ya. Mohon maaf. Mungkin itu ya materi tentang judi online yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila apa namanya bisa topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Salam. untuk dari Royadi yang sudah memaparkan ataupun menjelaskan tentang dampak dari judi online. Mungkin dalam hal ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, yang mana di sini ada penanggap dan orang. Yang pertama Rizky Mawati, yang kedua ada Mas satu, dan mungkin nanti akan langsung dijawab oleh materi ataupun yang tadi dijelaskan oleh dari Royadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Yang pertama musim Risa ataupun Nabila. Oke, izin bertanya. Ya, mangga. Pertanyaannya? Bagaimana cara kita menanggapi seseorang atau teman dekat kita yang sudah kecanduan berjudi online? Kita ditampung dulu pertanyaannya, tapi masing-masing punya satu pertanyaan. Yang kedua ada Nabila. Nabila? 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 Mungkin satu dulu, Kang Dery, yang mau dijawab tadi pertanyaan dari Risa Pahmawati. Mungkin bisa langsung dijawab. Izin menjawab ya. Barusan pertanyaannya begini. Teman dekat kita jika dia sudah apa namanya kecanduan dalam bermain. Ya. Jadi gini ya menurut saya kita tidak bisa mengatur dia, bukan mengatur sih, lebih ke memaksa dia untuk berhenti. Tapi kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kepadanya bahwasanya tidak akan ada keuntungan dalam judi online. Hanya akan merugikan dan merugi. Mungkin itu jawab. Apakah cukup? Kalau tidak, mungkin kita akan closing kalau Nabila tidak ada pertanyaan. Mungkin closing aja ya? Ya, baik. Ya, closing aja. Tadi saya simpulkan dulu tadi yang sudah dijelaskan oleh diri Royadi, dan langsung ditanyakan ataupun ada penanggap yaitu Risa Pahmawati. Dua-duanya adalah mahasiswa Universitas Cipasung Tasikmalaya. Dalam hal ini tadi dari Royadi sudah menjelaskan tentang dampak judi online bagi masyarakat terutama generasi muda. Nah, pada tahun 2022 Kominfo sudah mengeluarkan penanganan konten judi online secara grafik, yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018, penanganan konten judi online itu mencapai 84.484 konten yang sudah diblokir ataupun sudah sudah diatasi oleh Kominfo. Tahun 2019, Kominfo ataupun penanganan konten judi oleh turun, yaitu dalam angka 78.306 konten. Pada tahun 2020
penanganan konten oleh Kominfo lebih naik lagi, yaitu 80.305 konten. Nah, pada tahun 2021 penanganan konten judi online yang yang diatasi oleh Kominfo RI naik sangatlah pesat, yaitu pada angka 204.917 konten. Nah, terakhir 2022 Kominfo yaitu penanganan konten judi online pada tahun 2022 yaitu 118,802 konten. Nah, jadi dalam hal ini kita sudah menjelaskan dari dampak judi online bagi masyarakat terutama generasi muda sampai dengan penanganan konten judi online ataupun iklan judi online yang menyebabkan di mana masyarakat ataupun generasi muda itu terkecoh sama konten tersebut ataupun iklan tersebut. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya undur diri sebagai pembawa acara. Kang Dery, teras Risa Pamawati, Nabila Pridayasi. Terima kasih atas waktunya kami haturkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Segitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.